Halo semuanya, perkenalkan saya Keisha Noviana Hadi. Saya mahasiswa dari program studi ilmu komunikasi. Tugas ini saya bikin untuk memenuhi mata kuliah pengantar kewirausahaan, yaitu terkait wawancara UMKM. Saya akan mewawancarai UMKM yang bergerak di bidang perdagangan, khususnya beliau menjual barang. Ada barang yang dijual. UMKM ini merupakan salah satu yang berada atau terdekat dengan mahasiswa, namanya ST Rumah. ST Rumah ini adalah salah satu bentuk bisnis atau usaha yang tidak hanya menjual es teh, tapi juga ada milk tea atau milkshake-nya, dan juga ada kopi juga. ST Rumah ini sudah beroperasi melalui wawancara saya, sudah beroperasi kurang lebih 2 tahun dan memiliki 3 outlet di Padang. Beliau pertama kali launching itu tahun 2023, bulan Oktober kalau tidak salah. Dan beliau juga, dan bisnis ini yaitu sangat kreatif, karena dari looknya, dari hasil wawancara saya yang langsung di tempatnya, itu sangat kreatif, juga inovatif, dan tempatnya bagus, memang benar-benar menarik untuk mahasiswa. Bisnis ini dibuat oleh ownernya itu memang untuk membantu mahasiswa, karena kan mungkin mahasiswa sebagian ada yang part time atau bekerja sambil kuliah. Nah, bisnis UMKM ini atau bisnis ST Rumah ini dibuat tujuan salah satunya itu untuk membantu mahasiswa. Baik semuanya, perkenalkan saya Keisha. Di sini saya akan melakukan wawancara terkait salah satu produk UMKM. Boleh diperkenalkan? Perkenalkan, nama saya Rizal, sebagai karyawan dari ST. Oke, untuk produk ST ini kurang lebih udah berapa lama beroperasi? Kurang lebih udah 2 tahun. Dia jual teh aja atau gimana, Mas? Kalau untuk yang di outletnya tidak, bukan sekedar teh aja produknya, kan ada yang milk tea-nya juga, dicampur susu, dan juga varian-varian lainnya. Terus kalau untuk promosi atau pemasarannya itu bagaimana? Kalau untuk promosinya, dipromosikan lewat akun media sosialnya bisa juga, Kak, dari Instagramnya sendiri, dan juga ada dari akun TikTok sendiri. Berarti udah punya 2 cabang atau bagaimana? Kalau untuk yang di UNP udah 3 cabang gitu, Kak. Yang cabang pertamanya di Jalan Elang 1 itu stand kaki 5. Kalau yang di sini Cendrawasih outlet, sama satu lagi di Gajah 7 itu kaki 5 juga. Tapi kalau tempat utamanya gimana? Tempat utamanya semuanya utama, Kak. Soalnya kan sama-sama produk jalan ke stand juga, Kak. Semuanya sama membantu menghasilkan juga. Tapi kalau untuk misalnya pelanggan itu sehari ada berapa orang yang datang beli gitu? Itu tergantung, Kak. Kalau biasanya cuacanya bagus mendukung, lumayan banyak yang datang. Tapi kalau udah cuacanya hujan sama anak kuliah libur, mungkin agak kurang ya. Kan ini jualan es teh gitu ya, Bang? Dia juga sama es teh tapi juga ada milknya. Lebih lakuan es tehnya atau milk produk? Kalau untuk yang di outletnya, mungkin lebih lumayan banyak yang beli varian milknya, campuran susunya, dan juga ada tambahan lain juga, kan ada juga. Jadi kalau kan abang sebagai salah satu orang yang bekerja di sini gitu,
pengalamannya apa aja yang udah abang lakuin atau dapatkan? Pengalamannya ya kita lumayan lama sudah tahun lebih ya. Apa melayani pelanggan, menunggu pelanggan, ya bagaimana cara kita melayani pelanggan supaya orang tuh datang kembali ke toko kita. Kalau misalnya tantangan hal yang susah gitu untuk dilakuin selama bekerja apa? Kalau tantangan saya lebih ke cuaca, soalnya kalau di kan cuacanya lebih menjadi faktor terbesar. Kalau cuaca hujan, ya, orang nggak banyak beli es hujan. Karena sekarang apalagi harga plastik naik, jadi faktor pendukung sekarang mungkin hujan. Kalau misalnya pernah nggak laku seharian tuh nggak ada yang terjual itu? Kalau untuk itu kurang tahu nggak, tapi kayaknya kalau hari hujan ada beberapa nggak laku kan. Tapi kalau hujannya udah terlalu deras nggak jualan. Jadi kalau untuk produknya sendiri ini tehnya teh asam sendiri atau teh celup atau teh jualan? Kalau untuk itu teh biasanya teh bubuk. Soalnya awak nggak langsung bikin, soalnya itu dari ownernya. Oh, berarti nanti dikasih dari ownernya? Iya. Kalau untuk biasanya dimasain dari ownernya, jadi kita tinggal ngejualin aja lagi. Jadi nggak tahu bahan bakunya. Biasanya bubuk sih. Itu stoknya per minggu atau per hari? Stok apa ya? Stok dari owner. Oh, per hari. Soalnya teh itu kan nggak bisa bermalam. Jadi kalau bermalam pas tiap hari itu dibikin baru. Oh, kalau misalnya berarti kalau misalnya udah habis gitu dibuang dong? Apa? Kalau misalnya nggak habis itu soalnya dibuang atau? Nggak juga nggak. Biasanya bikin teh tuh nggak terbanyak, selalu tergantung hari. Biasanya sehari itu segalon paling. Kalau Untuk satu tempat. untuk satu tempat. Ya. Berarti nanti malam ini dikasih ke ownernya atau gimana? Apanya? Untuk stoknya masih ada? Enggak. Kalau stoknya biasanya habis per hari ya. Stoknya habis kan? Iya. Soalnya pas dibikin untuk satu hari aja. Nanti kalau kurang baru dibikin lagi yang baru. Kalau jam kerjanya gimana? Tergantung kak. Biasanya kalau di sini 8 jam kerja. Ya. Berarti bukanya jam Biasanya jam 9 sampai jam, kalau yang untuk di outlet jam 9 sampai jam 10. jam 10 malam. Iya, 10 malam. Terus nanti closingan juga. Closingan maksudnya? Kayak kan tutupnya itu nanti ada beres-beres. Iya, beres-beres kayak biasa. Ya. Terus kalau abangnya sendiri ngapain, masih kayak bikin teh atau bagian yang lain atau kayak gimana? Kalau untuk saya sendiri, saya nggak sering di sini kak. Saya lebih banyak lihat di kaki limanya yang stand. Kalau bedanya apa? Kalau yang di sini sama yang di Bedanya kak, kalau yang di stand tuh lebih fokusnya di teh aja, teh hijau aja sama teh green tea. Dan kalau itu di outlet kan gulanya pakai gula stevia, sedangkan yang di stand gula murni. Jadi ada perbedaan pada tehnya yang di outlet sama yang di stand. ini pakai gula apa teh? Stevia. Stevia itu gula. Dia kadar gulanya bagus kak, ini kak. Ini nanti kita liatin. Gula murni itu gula pasir. Gula tabu. Gula pasir. Iya. Tapi kalau abangnya sendiri sekarang umur berapa? Sekarang 24. Ya, mungkin kalau misalnya udah kerja gini kan, misalnya untuk pesannya untuk mahasiswa atau pesan untuk yang belum bekerja atau yang akan bekerja gitu. Pesannya ini nyampaikan aja kak. Ini tempatnya untuk apa? Dibuka karyawannya rata-rata semuanya mahasiswa. Jadi ownernya mungkin untuk membantu mahasiswa. Jadi kalau misalnya ada istirahat, dapat kerja, jadi lanjutkan ke tempat kerja sesuai latar belakang kita. Tapi selama kerja di sini menyenangkan atau gimana? Lumayan menyenangkan.
Ya setidaknya bisa bantu-bantu untuk biaya kita. Mungkin itu aja Bang wawancara hari ini. Terima kasih banyak. Jadi biar mahasiswa itu bisa bekerja juga dan kuliah juga. Salah satunya itu. Dan juga untuk resikonya mungkin ada itu karena cuaca. Dari wawancaranya mereka bilang kalau karena dia es ya bergerak, jualan es gitu, es teh kayak atau milkshake gitu, minuman dingin, otomatis kalau misalnya hujan itu pasti pelanggannya sedikit gitu. Jadi resikonya mungkin di cuaca. Terus kalau untuk peluangnya menurut saya bagus karena memang mulai dari harganya terjangkau dan rasanya juga enak, pas lah gitu untuk di lidah Gen Z. Dan dari looknya, visual barangnya bagus menurut saya. Dan dia juga mematok harga yang tidak terlalu mahal dan bisa dijangkau oleh mahasiswa. Jadi kalau misalnya mahasiswa setiap hari membeli produk atau bisnis ini, membeli es teh rumah ini, ya nggak apa-apa, maksudnya aman di kantong gitu. Dan untuk harganya juga sesuai lah. Dan dari looknya bagus, dari visualnya, dari bentuk kemasannya juga bagus, ada logonya dan ada sedikit kata-kata sebagai penarik gitu di cupnya. Nanti akan saya tunjukin di videonya. Terus juga untuk strategi pemasaran mereka menggunakan media sosial, salah satunya itu di akun Instagramnya. Ada beberapa postingan untuk promosi dan juga respon dari pelanggan yang telah belanja di sana. Dan untuk keunggulan mungkin menurut saya cukup bagus dan cukup unggul. Karena memang kalau di Padang kan es teh rumah ini baru cuma satu yang jualan es tehnya bener-bener enak dan bagus gitu, murah. Terus dia juga ada tempat nongkrongnya sedikit. Dan terus untuk kesimpulan, menurut saya UMKM ini sangat membantu dan sangat bagus karena memang salah satu tujuan utama ownernya membuat UMKM ini kan untuk membantu mahasiswa. Terus juga dari harganya terjangkau dan bisa dinikmati oleh kalangan yang kaum mendang-mending istilahnya. Terus juga untuk pelajaran yang diperoleh, kalau saya pribadi mungkin lebih ke bagaimana cara membuat atau mengolah teh. Ternyata teh itu tidak hanya dibuat diseduh pakai air hangat aja, cuman bisa divariasiin, misalnya kayak ditambah susu atau dicampur kopi. Dan pelajaran yang saya ambil itu adalah bagaimana kita bisa menyikapi sebagai seorang yang akan bekerja di bidang barang gitu. Jadi kita harus memerhatikan hal-hal yang disukai dan diminati oleh pelanggan atau yang sedang hit sekarang ini apa. Terus juga mungkin peran atau saran dari saya itu adalah lebih diperbesar lagi
usahanya lebih dikembangkan dan lebih difokuskan lagi. Mungkin sekian videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kesia Noviana Hadi, pamit undur diri.